What's up guys, kembali lagi bersama saya Rizky Boga. Di video kali ini saya masih dan harus terus membahas seputar narkoba. Kenapa? Karena narkoba memang terkenal penyebarannya yang secara diam-diam dan sering sekali menyasar orang-orang yang tidak bersalah. Tidak tahu menahu tentang narkoba, tiba-tiba saja terjerumus masuk ke dalam lembah hitam ini dengan modus-modus bujuk rayu yang tidak mencurigakan dari para penjahat. Makanya perlu ekstra kerja keras dari aparat kita dan juga kita sebagai masyarakat harus saling bergotong royong melawan narkoba. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ketidaktahuan bisa menjadi senjata yang dimanfaatkan oleh para penjahat untuk menjerumus orang-orang untuk memakai narkoba. Oleh karena itu, di video kali ini saya juga ingin mengajak kita semua untuk menjadi mata dan telinga untuk sama-sama kita mengawasi segala bentuk tindakan dan gejala penyalahgunaan narkoba. Mungkin saya mulai dari ciri-ciri dari penggunanya dulu kali ya. Di website halodoc.com saya membaca ada ciri khusus pecandu berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah ganja. Ciri yang paling umum dari pecandu narkoba jenis ini adalah sering tertawa tanpa alasan. Ini sudah sangat umum ya teman-teman infonya. Terus ciri lainnya yakni matanya merah, kalau ngomong suara lebih kencang dari biasanya, padahal situasi lagi tenang. Suka ngantukan, terus perubahan berat badan. Next, pecandu depresan kayak Xanax, Valium. Ciri khusus biasanya berupa pupil yang berkontraksi, terus gerak-geriknya kayak orang mabuk tapi tidak berbau alkohol, kemudian bicaranya tidak jelas. Yang ketiga, itu stimulan yakni kokain dan lain-lain. Itu cirinya berupa pupil yang melebar, hiperaktif dan mulutnya kering. Yang keempat, itu adalah inhalasi. Dari yang saya baca, inhalasi menyebabkan mata berair, pilek, ngantukan, terus perubahan nafsu makan. Nextnya lagi halusinogen. Cirinya penggunanya pupilnya melebar, orangnya jadi aneh, kalau ngomong jadi cadel, terus jadi kayak orang bingung gitu. Dan yang terakhir jenis heroin. Yang jelas pasti ada banyak bekas suntikan di tubuh, tidak ada respon pupil pada cahaya, jadwal tidur jadi aneh, berkeringat berlebihan, muntah, batuk, kehilangan nafsu makan sehingga berat badan menurun. Jadi kalau dari teman-teman merasa curiga di sekeliling kita ada orang terdekat kita yang memiliki ciri-ciri atau gejala yang sama, teman-teman bisa segera melakukan aksi yang tepat, baik itu dengan melaporkan ke pihak berwenang atau segera melakukan pencegahan dan lain-lain sebelum semuanya semakin parah. Awasi orang-orang terdekat kita guys. Kalau tiba-tiba ada perubahan perilaku, terus ada gejala atau ciri-ciri seperti yang saya sebutkan di atas tadi, teman-teman harus dan wajib melakukan pertolongan pertama, baik itu dengan melaporkan ke pihak berwenang ataupun dibawa ke tempat medis yang memang menangani penyalahgunaan narkoba. Dengan melakukan aksi itu, kita bisa menyelamatkan 1, 2, dan seterusnya nyawa yang terselamatkan sebelum semuanya terlampau lebih parah. Dan dengan aksi itu juga, dengan penanganan yang tepat dan cepat, aparat bisa dengan mudah mengetrek atau mencari jejak narkoba ataupun jejak bandar narkoba penyebab si korban terjerumus menjadi pemakai. So, sekali lagi teman-teman, penyebaran narkoba itu sangat berbahaya karena disebar secara diam-diam. Jenis-jenisnya pun bervariatif dan terus berevolusi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus dan wajib ekstra waspada, saling awasi satu sama lain, karena seperti yang kita ketahui bersama, dampak buruk narkoba tidak mengenal agama, tidak mengenal umur, dan tidak mengenal posisi atau jabatan. Dampaknya benar-benar fatal, baik fisik maupun mental. Terakhir, korbannya sudah banyak, yang selamat karena aksi kita banyak, tapi yang gugur juga banyak. So, mari kita semua buka mata dan telinga, kita sama-sama bangkit dan lawan narkoba untuk Indonesia yang lebih sehat. Amin. Saya Resbok, salam.